Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatun Nikmah, calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Nah, yang pertama, materi koneksi antar materi yang disajikan oleh CGP adalah yang pertama yaitu pemikiran reflektif, kemudian analisis untuk implementasi, dan keterhubungan. Pemikiran reflektif. Materi pembelajaran yang diperoleh selama mempelajari modul 2.3 adalah perbedaan antara mentoring, konseling, fasilitasi, training, dan coaching, serta prinsip dan model coaching. Untuk yang pertama, yaitu mentoring. Apa itu mentoring? Mentoring adalah proses pembimbing menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Kemudian, untuk konseling merupakan hubungan antara konselor dan klien yang fokusnya pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri, serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada yang namanya fasilitasi. Apa itu fasilitasi? Fasilitasi adalah proses seseorang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif, berdiri netral, dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok. Jadi di sini fasilitator hanya memfasilitasi. Kemudian yang keempat adalah training. Training adalah usaha terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Kemudian yang terakhir adalah coaching. Nah, ini yang dipelajari terkhusus di modul 2.3. Coaching merupakan komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Ini fokusnya coaching antara guru dan murid ya. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya. Dan peran pendidik adalah sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Selanjutnya, untuk model coaching yang dipelajari di modul 2.3 adalah modul TIRTA, di mana TIRTA ini merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan, apa itu yang kita pelajari di tujuan? Tujuan di sini kita menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kemudian, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya ada rencana aksi. Di fase rencana aksi ini, perilakunya adalah mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Selain tirta, di sini juga dipelajari rasa. Apa itu rasa? Rasa itu singkatan dari receive, appreciate, summarize, dan ask. Receive. Receive di sini berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Perhatikan kata kuncinya. Kemudian di fase appreciate, coach akan memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. Kemudian summarize. Apa itu summarize? Summarize adalah merangkum hasil cerita coach dan memastikan pemahaman kita sebagai coach dengan coach itu sama. Kemudian ask adalah memberi pertanyaan terkait hal yang didengar, hal yang dilihat pada coach. Hendaknya menggunakan kalimat pertanyaan terbuka. Hindari menggunakan pertanyaan yang tertutup. Prinsip coaching
itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di mana kemitraan itu mengedepankan tujuan rekan. Kemudian proses kreatif yaitu komunikasi dua arah. Kemudian di proses kreatif ini bisa memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali coach untuk menghasilkan ide-ide baru sehingga dapat memaksimalkan potensi untuk coach sendiri nanti yang akan memecahkan masalahnya. Pemikiran reflektif. Hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan CGP dalam proses belajar adalah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa percaya saat coaching. Nah, proses coaching itu merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee, sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Jadi kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan diri coachee, merefleksikan kebebasan coach dan coachee melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma yang mengikat mereka. Ya, jadi ini sangat penting sekali menumbuhkan rasa percaya saat coaching sehingga coachee itu bisa secara bebas menceritakan masalah yang dihadapi. Kemudian, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah senang dan tertantang. Senang di sini adalah senang karena memperoleh pengetahuan baru, khususnya yaitu berkaitan dengan coaching. Kemudian tertantangnya adalah untuk mengaplikasikan proses coaching pada siswa dan teman sejawat anggota komunitas praktisi. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya, dalam hal ini CGP, dalam proses belajar adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di mana pada saat proses coaching itu ada yang namanya ruang emansipasif. Apa sih ruang emansipasif itu? Di ruang emansipasif ini memberi peluang untuk coachee menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Komunikasi yang emancipatif menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dan coachee. Sehingga ajuan pertanyaan yang berbobot dari coach ke coachee ini sangat menentukan pengembangan potensi coachee. Yang terakhir, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi CGP, bahwa kompetensi dan kematangan diri CGP adalah pada saat proses kemitraan. Jadi hal yang perlu ditingkatkan adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi di sini CGP pada saat proses coaching sudah merasa familiar, sudah merasa lebih bisa menumbuhkan kemitraannya. Kemudian yang belum dan perlu dikembangkan, perlu latihan lagi yaitu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya pada analisis implementasi. Pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Di sini CGP menentukan pertanyaan kritis yaitu bagaimana caranya melihat peluang baru dan masa depan agar dapat mendorong coachee untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian pemikiran yang mendorong paradigma baru adalah menurut CGP, seorang coach itu harus bisa mengarahkan dan mendorong coachee untuk bebas dan nyaman mengemukakan masalah yang dihadapi. Nah, suasana yang nyaman akan membawa coachee bisa dengan leluasa memikirkan dan menentukan solusi pada masalahnya. Di mana diketahui bahwa paradigma coaching itu ada 4. Yang pertama, harus fokus pada coachee. Jadi harus fokus pada topik yang dibawa coachee dan dibicarakan oleh coachee. Kemudian sebagai coach juga harus bersikap terbuka dan ingin tahu. Jadi tidak boleh menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis orang lain. Mampu menerima pemikiran orang lain dan menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang ketiga, seorang coach itu harus memiliki kesadaran diri yang kuat. Jadi coach itu harus mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dalam diri sendiri ataupun dalam diri coachee. Kemudian yang terakhir, bahwa sebagai coach itu harus mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi coach itu harus bisa melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa mengarahkan coachee untuk melihat masa depan. Pertanyaan selanjutnya adalah menganalisis tantangan coaching yang sesuai dengan konteks asal CGP. Jadi karena ada 3 prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif,
dan memaksimalkan potensi. Tantangan yang berhasil dikendalikan oleh JGP adalah kemitraan. Hal ini dikarenakan JGP sudah mengenal Koji sehingga dapat menjadi pendengar yang baik dan suasana yang nyaman juga dengan mudah bisa diciptakan. Itu yang sudah bisa dikendalikan. Jadi yang belum bisa dikendalikan atau masih perlu adanya bimbingan dan latihan terus-menerus adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi adalah terus berlatih proses coaching. Keterhubungan, pengalaman masa lalu. Pada pengalaman masa lalu, CGP belum pernah melakukan proses coaching. Hal yang sudah pernah dilakukan adalah membimbing. Jadi, di sini CGP menyelesaikan masalah seseorang dengan menawarkan solusi dari CGP, tidak membimbing orang lain untuk mengembangkan potensinya dan menentukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapi. Kemudian di pengalaman masa lalu juga CGP belum mengenal alur tirta dan rasa. Kemudian rencana penerapan di masa mendatang, CGP akan berusaha menerapkan proses coaching untuk membantu menyelesaikan permasalahan rekan sejawat anggota praktisi dan juga siswa. Tentunya melalui alur yang sudah dipelajari yaitu alur tirta dan rasa. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah di modul 2.2 itu CGP sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini berpihak pada murid dengan adanya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Kemudian juga CGP sudah mempelajari PSE, pembelajaran sosial emosional, di mana ada 5 KSE yang sudah dipelajari, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini dapat dijadikan bekal sebagai CGP untuk melaksanakan coaching. Kemudian informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP adalah ini khususnya dari PP, yaitu hendaknya pada sebuah komunitas praktisi itu proses coaching dilakukan secara berkala. Nah, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.